Books that you really have to read before you die. Kita buka aja kali ya. Nggak tega. Wow, oh gitu ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan video ini adalah video book haul pertama gue. Kita mulai aja dari buku pertama, yaitu Paulo Coelho, Hippie. Alasannya of course because of the cover. Gue adalah salah satu orang yang gampang terjebak di keimpulsifan itu, you know. I just saw the cover dan ini tuh bukan Paulo Coelho banget gitu, and I just love it. Kayaknya tuh apa ya, alive banget gitu, dan langsung gue beli. Ternyata setelah gue baca, ini adalah menceritakan tentang perjalanan Paulo Coelho sendiri ketika dia masih muda gitu. Waktu dia masih skinny, waktu dia masih brewokan, gondrong, kayak gitu, masih muda dan masih mengejar mimpi. It's kind of different with the other Paulo Coelho I have at home gitu. Gue punya beberapa koleksi Paulo Coelho dan ini beda ya dari buku-buku lainnya. Jadi let's just try, maybe I like it. Semoga bagus, kita coba aja. Lalu buku kedua adalah tada, Hunger Games by Suzanne Collins. Pertama karena gue suka filmnya, gue penyuka film Hunger Games, tapi gue belum baca bukunya sampai sekarang, jadi penasaran. Lalu kedua, buku ini lagi diskon di BBW, so I thought why not gitu. Tapi to be honest, gue bukan tipe yang pembaca fantasi sih sebenarnya, jadi mungkin sekarang gue akan coba lagi baca genre ini, mudah-mudahan kebaca ya. Lalu berikutnya adalah bukunya Hidden Figures by Margot Lee Shetterly. Ini gue juga suka banget filmnya. Film tuh menurut gue bagus banget ya. Dan kalau nggak salah film media tuh menang Oscar. Gue lupa kategori apa. Mungkin Best Picture atau Best Actress. Karena dia actingnya tuh bagus banget. Dan biasanya bukunya itu selalu lebih bagus dari filmnya menurut pengalaman gue. Jadi sempet back and forth mau beli buku ini nggak jadi-jadi karena gue nonton filmnya juga udah lama banget ya. Lupa beberapa tahun lalu. Kita coba, mudah-mudahan bukunya memang sebagus filmnya. Lalu berikutnya adalah bukunya The Girl Before by J.P. Delaney. Ini genrenya adalah psychological thriller. I'm addicted with thriller movies, especially psychological thriller. Dan buku ini, si The Girl Before ini mau difilmin gitu, mau ada mini seriesnya. Jadi menceritakan tentang dua wanita, Jane sama Emma namanya. Nah, mereka tuh sama-sama cari tempat tinggal dan sama-sama suka sama satu tempat tinggal tertentu gitu. Tapi anehnya di tempat tinggal itu tuh banyak banget kayak peraturan-peraturan yang unik. Kayak misalnya nggak boleh pasang karpet, nggak boleh pasang foto atau semacamnya gitu. Nah, terus si Jane ini dia mengetahui bahwa ternyata orang yang tinggal di rumah dia sebelumnya ini itu meninggal gitu. Disitulah kisah misterinya dimulai. Jadi kita lihat aja, kayaknya sih bukunya bagus. Lalu yang berikutnya adalah Moby Dick. Moby Dick by Herman Melville. Siapa sih yang nggak tahu buku Moby Dick ya kan? Ini buku udah di wishlist gue for so long. Jadi ada beberapa buku di wishlist gue yang ada wishlist aja, sama ada list book that you have to read before you die. Dan ini adalah salah satunya. Kayaknya kalau nggak baca buku ini selama kita hidup tuh kayak sedih banget gitu. Jadi akhirnya kebeli juga buku ini. Jadi buku itu menceritakan tentang Ishmael yang ikut dalam kapal pelayaran untuk berburu ikan paus. Nah, ikan paus itu dikasih nama Moby Dick ini. Nah, di kapalnya itu ada kapten yang berkaki satu. Jadi kapten itu dendam banget sama si ikan paus, si Moby Dick ini, sampai dia obsesif banget gitu mau mencari dan membunuh si Moby Dick, si ikan paus itu, sampai dia tidak peduli dengan dirinya sendiri dan dia juga nggak peduli sama awak-awak kapalnya gitu. Jadi kayaknya ini tipe-tipe buku yang berakhir tragis. Belum pernah baca buku ini, jadi kita lihat aja apakah buku ini sebagus sinopsisnya. Oke, buku baru selanjutnya adalah bukunya Oliver Twist dari Charles Dickens. Charles Dickens ini juga one of the most famous author untuk novel klasik, dan ini juga ada di list gue. Jadi kebeli juga akhirnya dan udah kebuka tapi belum dibaca. Kita coba aja, semoga menarik. Lalu buku baru berikutnya adalah bukunya Jane Austen. Ini udah kebuka sedikit soalnya penasaran banget. Jane Austen nih judulnya Emma. Gue beli kenapa? Karena ini hardcover bagus banget. Again, I'm a sucker for covers gitu. Jadi buku-buku hardcover atau buku-buku yang covernya cantik, I just bought them without think twice. Dan ini adalah salah satunya. Ini juga buku klasik dan ini cantik banget tuh. Kertasnya aja emas gitu. Tuh cantik banget. Kita buka aja kali ya. Nggak tega.
Oke, jadi ini buku Jane Austen, Emma. Buku berikutnya adalah Plato. Plato yang judulnya Republic. Ini juga ada di list gue, books that you really have to read before you die. Nah, alasannya kenapa beli buku ini, karena gue sempat baca juga bukunya Plato and Platypus Walk into a Bar. Jadi buku filosofi yang dikemas dengan jokes. Jadi understanding philosophy through jokes. Ini tuh bagus banget bukunya, dan emang buku ini tuh menarik banget ya, bikin berkontemplasi dan santai at the same time gitu. Tuh, lucu banget kan bukunya. Bagus banget ya. Understanding philosophy through jokes, dan akhirnya gue tertarik untuk baca yang versi seriusnya. Oke, buku baru berikutnya adalah buku ini, 101 Things You Need to Know and Some You Don't. Ini bukunya bagus ya, maksudnya bahan kertasnya tuh kayak anti air gitu. Dan buku ini bisa dibaca oleh segala usia menurut gue, terutama usia-usia anak-anak yang masih when they have really high curiosity. Cocok banget dibeliin buku ini, karena di sini banyak banget random things kayak why the sky is blue, atau why do birds stand on electric wires without being electrocuted, kayak gitu-gitu. Buku-buku yang random banget, mereka bicara dari science, dari astronomi, sampai hal-hal yang super disgusting dibahas di sini. Jadi untuk gue yang masih suka tanya-tanya hal-hal random, buku ini tuh cocok banget buat dibaca. Buku-buku yang kalau baca tuh wow, oh gitu ya, yang surprisingly interesting, yang cocok dibaca buat kalau misalnya kita lagi ngantri, lagi nunggu orang, cocok baca buku ini. Lalu buku baru berikutnya adalah Filosofi Teras Henry Manampiring, yang sering disebut Om Piring. Ini buku udah lama banget ada di wishlist gue dari tahun lalu sepertinya, tapi nggak pernah kebeli, belum sempat kebeli sebenarnya. Akhirnya buku ini dikasih sama sahabat gue dan gue seneng banget ya. Akhirnya punya juga buku Filosofi Teras, karena buku ini hits banget ya. Semoga buku ini memang semenarik yang orang-orang bilang gitu. Gak sabar mau baca. Lalu buku baru selanjutnya adalah Funicula by Toshikazu Kawaguchi, Before the Coffee Gets Cold. Ini juga bukunya udah ada di wishlist gue. Jadi buku ini menceritakan tentang kafe tua yang ada di gang kecil Tokyo. Kafe tua ini bisa membawa pengunjungnya untuk menjelajahi waktu gitu. Tapi ada beberapa rules yang mereka harus patuhi. Nah, salah satu rulesnya adalah mereka harus bisa menghabiskan kopi khusus sebelum kopi itu dingin. Menarik banget kan? Gak sabar. Lalu buku terakhir adalah buku yang gue tunggu-tunggu udah lama, Atomic Habits by James Clear. Jadi buku ini famous banget ya, like everyone knows this book and everyone read this book. Tapi nggak apa-apa, better late than never ya kan. Gak sabar baca buku ini, dan mudah-mudahan sebagus yang orang bilang. Jadi biasanya kalau bukunya gue suka banget dan bagus banget menurut gue akan bikin reviewnya. Oke, sekian video kali ini. Thank you very much for watching, and then I'll see you on the next video. Bye bye.